Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tutorial ini kita akan melakukan analis data pre-post sebelum fase sesudah yang dibandingkan antar dua ruangan CT1 dan fluoro 0. Nah, alur yang dilakukan dalam video ini yang pertama siapkan data SPSS, lalu kita uji statistik, yaitu ada 4 uji statistik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas atau variance level, terus yang ketiga itu priority test per kelompok, yang keempat itu two-way mix ANOVA. Nah, ini untuk menguji interaksi waktu dikali ruangan. Nah, mari kita mulai. Yang pertama-tama itu siapkan data di SPSS ya. Nah, langkah selanjutnya ini menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk per kombinasi CT sebelum dan CT sesudah. Nah, fluoro sebelum dan fluoro sesudah. Nah, langkah SPSS-nya klik analyze, terus klik descriptive statistics, klik explore, terus masukin variabel sebelum dan sesudahnya ke dependent list, terus masukin lagi ruangan itu ke factor list, tapi ID-nya dibiarin aja. Nah, terus klik plots, terus centang normality plot with testnya, terus ketik continue, terus oke. Nah, lihat di situ. Nah, ini tabelnya test of normality-nya menggunakan Shapiro-Wilk karena sampai kecil ya. Terus kita ganti di sini menjadi uji deskriptif. Nah, selanjutnya itu ada uji homogenitas variance level test. Nah, antar ruangan untuk masing-masing waktu. Yang pertama klik analyze lagi, terus compare means. Nah, di sini ada independent sample p-test. Terus kita klik masukin sebelum dan sesudahnya itu sebagai tes variabel. Terus sebagai grouping variabel yang ruangan itu klik, terus habis itu ganti grup 1 itu jadi 0 dan 1 itu grup define grup 0 dan 1, terus klik OK, terus klik continue dan ulangi untuk sesudahnya juga kayak gitu. Nah, kalau di sini level testnya untuk variabel sebelumnya menunjukkan P-nya itu 0,45, jadi homogen, sehingga asumsi homogenitas ini terpenuhi. Nah, selanjutnya ini ada priority test atau Wilcoxon, melihat perubahan pre-post pada tiap ruangan. Nah, untuk tujuan ini kita ingin tahu apakah nilai sebelum dan sesudah berubah ini signifikan di dalam tiap ruangan CT dan fluoro. Nah, terus langkah SPSS-nya itu klik data, terus select case. Ya, di situ ada select case, terus pilih if condition is satisfied gitu ya. Terus ketik ruangan 1, oke, pencet ini memfilter CT-nya, buat memfilter CT-nya. Terus klik analyze, compare means, pirate sample t-test, terus masukin pasangan sebelum dan sesudahnya, terus oke. Catat T, DF, dan P itu value. Terus ulangi datanya, select cases lagi, terus ruangannya sama dengan tidak terhingga untuk fluoro, terus jalankan pirate sampai samples t-test lagi. Terus jika Shapiro-nya menunjukkan ketidaknormalan, gunakan analyze non-parametric test relate samples sampai Wilcoxon. Terus periksa lagi tabelnya. Di sini kan ada t-test ya. Terus periksa sampel pirate sample test T, DF, dan C. Nah, terus di sini tuh perubahannya signifikan dalam grupnya. Nah, di ruangan CT terjadi penurunan, berarti penurunan min 0,445, SD 0,018, terus menjadi 0,320, terus SD-nya 0,020. Nah, T4-nya itu sama dengan 8,12. Nah, P
itu 0,001, berubah signifikan. Di fluoro perubahan tidak signifikan. P 0,12. Nah, selanjutnya adalah uji two-way mix ANOVA. Nah, setelah melihat perubahan masing-masing ruangan, kita kan jadi tahu ya apakah perubahan sebelum dan sesudahnya ini berbeda antara ruangan CT dan fluoro. Nah, untuk itu kita menggunakan two-way mix ANOVA yang dikenal sebagai repeat measures ANOVA. Nah, pertamanya pastikan select sketch-nya dimatikan dengan memilih use all case. Kemudian signifikan Pak. Ya. Klik analyze general linear model, terus klik repeated measures. Nah, nama within subject faktornya kita beri nama waktu. Terus di sini dengan 2 level, sebelum dan sesudahnya klik add, kemudian define. Tindakan variabel sebelum ke waktu 1 dan sesudah ke waktu 2. Terus masukin ruangan ke kotak between subject faktor, terus klik plots, masukin waktu sebagai axis dan ruangan sebagai separate lines, terus klik option, centang deskriptif statistik, estimate of effect size, dan homogeneous test. Setelah itu klik OK untuk menjalankan analisis. Dalam output, fokuslah pada bagian waktu kali ruangan. Jika nilai P kurang dari 0,05, artinya terdapat interaksi signifikan, atau dengan kata lain perubahan sebelum dan sesudah berbeda antara kedua ruangan. Nah, itulah langkah lengkap melakukan analisis data di SPSS. Mulai dari input data, terus uji normalitas, uji homogenitas, terus parity test, hingga two-way mix ANOVA. Nah, semoga video ini membantu kalian untuk memahami alur analisis secara utuh. Nah, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.